Assalamualaikum sahabat Studio Kesma semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang epidemiologi penyakit menular. Nah, materi epidemiologi penyakit menular ini masuk pada kategori materi epidemiologi atau dasar-dasar epidemiologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagi dua part. Nah, ini adalah part yang pertama. Nah, pada part yang pertama kita akan membahas tentang definisi penyakit menular itu sendiri, kemudian karakteristik penyakit menular, kemudian faktor penyebab dari penyakit menular, dan contoh kasusnya. Masuk ke pengertian penyakit menular. Penyakit menular atau penyakit infeksi adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh sebuah agen biologi seperti virus, bakteri, atau parasit. Bukan disebabkan oleh faktor fisik yang seperti luka bakar atau keracunan. Menurut salah satu pakar atau ahli yaitu Weber 2005 menyatakan bahwa penyakit menular adalah penyakit yang ditransmisikan dari orang, hewan, atau sumber mati, baik orang lain, baik secara langsung maupun bantuan dari vektor atau dengan cara yang lain. Kemudian penyakit menular dilengkapi ruang yang lebih luas, bukan sekedar transmisi dari orang ke orang. Artinya, penyakit menular itu adalah proses transmisi dari orang yang terinfeksi atau hewan atau reservoir benda mati ke pejamu yang rentan atau orang yang rentan melalui tumbuhan atau hewan perantara atau vektor atau lingkungan yang mati, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah gambaran proses perjalanan penyakit menular. Nah, dimulai dari sumber penularan yaitu reservoir, kemudian pada ke faktor penyebab atau agennya, organisme penyebab penyakit yaitu bakteri, virus, atau parasit. Kemudian masuk kepada cara penularan khususnya seperti metode of transmission atau proses transmisinya itu dari orang yang terinfeksi ke pejamu yang rentan. Masuk ke karakteristik penyakit menular. Karakteristik penyakit menular antara lain penyakit-penyakit tersebut sangat umum terjadi di lingkungan masyarakat. Kemudian beberapa penyakit dapat menyebabkan kematian atau kecacatan. Nah, beberapa penyakit juga dapat menyebabkan epidemik. Nah, penyakit-penyakit tersebut sebagian besar dapat dicegah dengan intervensi sederhana. Masuk ke contoh kasus, hepatitis virus yang terdiri dari hepatitis A, B, C, D, dan E merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia. Hepatitis A dan E ditularkan melalui vesel oral, sering menimbulkan KLB di beberapa wilayah di Indonesia. Sedangkan hepatitis B dan C adalah merupakan penyakit kronis yang dapat menimbulkan sirosis dan kanker hati bagi penderitanya. Selanjutnya bisa dibaca sendiri bahwa kisaran jumlah kasus pada hepatitis. Pengendaliannya yaitu strategi utama adalah melaksanakan upaya peningkatan pengetahuan dan kepedulian pencegahan secara komprehensif, pengamatan penyakit dan pengendalian termasuk tata laksana dan peningkatan akses pada layanan kesehatan. Nah, untuk itu, kegiatan deteksi dini hepatitis menjadi sangat penting untuk dapat memutuskan rantai penularan terutama dari ibu ke bayinya. Masuk pada faktor penyebab penyakit menular. Berikut secara deskripsi mengenai proses perjalanan penyakit menular di dalam masyarakat. Seperti pada gambaran proses perjalanan penyakit menular tadi, di mana ada faktor penyebab atau agen, yakni organisme penyebab penyakit, adanya sumber penularan atau reservoir, adanya cara penularan khusus yaitu metode transmission, adanya cara meninggalkan pejamu dengan cara masuk ke pejamu lainnya, serta keadaan ketahanan pejamu itu sendiri. Penyebab kausal atau agen penyakit menular adalah biologis yang bervariasi mulai dari partikel virus yang paling sederhana sampai organisme multiseluler, antara lain
yaitu kelompok arthropoda atau serangga seperti pada penyakit skabies, pediculosis, dan lainnya. Kemudian ada kelompok cacing atau helminths, baik cacing darah maupun cacing perut dan lain sebagainya. Kemudian ada kelompok protozoa seperti plasmodium, amuba, dan lain. Kemudian pada kelompok fungi atau jamur baik uni maupun multiseluler. Bakteri termasuk Spirocheta maupun Rickettsia yang memiliki sifat tersendiri. Kemudian virus sebagai kelompok penyebab yang paling sederhana. Masuk pada gambaran proses penyakit menular. Berikut adalah gambaran proses penyakit menular. Dimulai dari ada sumber penular, bagaimana keadaan pejamu, kemudian ada cara penularannya. Nah, dimulai dari sumber penular, ada penderita, pembawa kuman, binatang, tumbuhan atau spora. Kemudian kita lihat bagaimana keadaan pejamu itu. Apakah keadaan umum, kekebalannya bagaimana, status gizinya bagaimana, dilihat juga bagaimana keturunannya. Kemudian ada cara penularannya. Dari sumber penular lalu ke keadaan pejamu sampai kepada tahap cara penularan bisa melalui kontak langsung, melalui makanan, melalui minuman, atau melalui vektor. Untuk pembahasan lebih lengkapnya lagi, kita akan membahasnya pada pertemuan yang kedua. Cara keluar dari sumber dan cara masuk ke pejamu melalui mukosa atau kulit. Kemudian ada juga yang melalui saluran pencernaan, saluran pernafasan, saluran urogenitalia. Kemudian ada juga melalui gigitan, suntikan, ataupun luka. Kemudian ada juga melalui plasenta dari ibu ke anaknya. Pada umumnya semua penyakit infeksi atau menular bervariasi nyata dalam sifat-sifat interistik. Nah, sifat interistik yang dimaksud adalah memahami bagaimana sifat epidemiologinya mulai dari faktor penyebab termasuk di dalamnya cara penularannya. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa buat subscribe, like, and comment ya. Sampai jumpa di materi epidemiologi penyakit menular part yang kedua.